Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Doa saya kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan semua urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, telah menjadi viral apa yang menjadi candaan Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional yang bergabung mendukung Prabowo Subianto untuk diusung menjadi calon presiden tahun 2024. Candaan Zulkifli Hasan sungguh sangat keterlaluan. Sampai segitunya demi menjual Prabowo agar dipilih rakyat, sehingga menggunakan agama sebagai candaan, lucu menurut dia, tetapi hakikatnya adalah penistaan terhadap agama. Banyak orang sudah berkomentar, Zulkifli Hasan harus segera minta maaf paling sedikit, klarifikasi di hadapan umat, minta maaf. Di pihak yang lain sudah ada orang-orang yang geram dan ingin melaporkan Zulhas ke kepolisian dengan tuduhan pelecehan agama. Sebelum itu, mari kita coba dengar dan lihat apa yang jadi candaan Zulhas dan bagaimana komentar Majelis Ulama Indonesia. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Ya, pertama janganlah dibuat candaan hal-hal yang sakral seperti gerakan dan ucapan sholat. Karena sholat itu ibadah utama atau ibadah makhluk yang diyakini tata cara dan kebenarannya oleh umat Islam. Karena sama sekali tidak ada korelasi gerakan sholat dan lafaz amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah selesai, itu dengan pemilu ataupun calon presiden tertentu. Jadi tidak ada korelasinya. Jadi jangan dijadikan candaan. Dan pemimpin juga sebagai teladan dari masyarakat tentu harus dapat memilih ucapan, diksi, dan candaan yang cerdas. Ya. Jangan menyerempet hal-hal yang berbau keagamaan. Apalagi kemudian mengeksploitasinya di dalam forum seperti yang ditampilkan di layar TV. Itu pertama. Yang kedua, berita itu kan dari Zulhas apa dari orang lain. Nah ini juga harus diklarifikasi nih oleh Pak Zulhas. Ya, kita tunggu, MUI menunggu Zulhas. Apakah berita itu dari orang lain? Tentu harus membuktikan Pak Zulhas itu bahwa berita itu ada, ya, pelakunya ada dari orang lain, di mana kejadiannya dan seterusnya. Oke, berita yang dimaksud ini berita yang mana Pak?
imajinasi sendiri dari Pak Julhas, yaitu yang mengenai bahwa ada sekelompok yang mengatakan tidak membaca amin secara jahar ketika imam selesai membacakan surat Al-Fatihah. Yang kedua, tidak menunjuk. Nah, dengan telunjuknya ya ketika tasyahud baik awal maupun akhir, dia mengatakan bukan satu telunjuk tetapi dua telunjuk. Nah, ini kan cerita apakah imajinasi beliau, apakah memang ada faktanya. Ini juga harus diklarifikasi. Di mana kalau ada ya kita luruskan dong. Jangan seperti itu, apalagi kemudian diekspos ya, diviralkan di forum seperti forum APSI yang kita ikuti itu ya dalam pemberitaan. Itu kan tidak baik. Berarti beliau sedang membuat mislead informasi yang tidak baik kepada masyarakat yang seharusnya notabene sebagai pejabat publik, beliau Menteri Perdagangan, kemudian beliau juga tokoh Islam, ya tentunya harus diluruskan di mana masyarakat yang seperti itu jangan justru kemudian dijadikan komoditas candaan. Nah, kalau seperti itu kan ada tuh kemarin yang membuat komoditas candaan kemudian berurusan dengan polisi, Aulia Rahman dalam komedi ya. Iya, stand upper. Itu juga Julhas sama nih harusnya ya, diperlakukan yang sama kalau memang itu benar adanya. Kan sama ini yang dikutip di berbagai media sama, tidak ada potongan, tidak ada kutipan vulgar seperti itu videonya. Nah, maka kita tunggu nih Majelis Ulama Indonesia, beliau berbaik hati untuk melakukan tabayun. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, dan kalau memang cerita itu ada, di mana yang kejadiannya. Kan beliau menceritakan nih, berarti kan ada peristiwanya. Nah, itu nanti tanya sama pakar hukum, Prof. Gus. Baik. Zulkifli Hasan adalah ketua Partai Amanat Nasional berlatar belakang Muhammadiyah. Dia membuat kebohongan. Katanya apa yang disampaikan itu adalah berdasarkan dari apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Kalau betul, maka diminta Zulkifli Hasan menyebutkan itu kelompok ada di mana, kalau di masjid mana, kalau di musola mana, kalau di kampung mana, sampai ada melakukan sholat ketika imam mengakhiri surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sampai tak ada makmum yang mengucapkan amin, tentunya di sholat malam, sholat jahar. Kemudian ketika tasyahud, tidak lagi jari satu yang dimunculkan atau ditegakkan pada saat tahiyat itu, tapi dua jari sebagai tanda karena terlalu cinta kepada Prabowo. Ini adalah sebuah kebohongan yang harus dibuktikan. Kalau diteruskan, bisa berarti membuat berita hoax karena tidak ada data dan tidak ada fakta, kecuali mengada-ada. Lebih dari itu, saudara, Zulkifli Hasan ini kan tergabung di dalam TKN Prabowo. Di dalam TKN Prabowo itu ada Habib Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Pembina. Mestinya Ketua Dewan Pembina Habib Lutfi Hasan mengingatkan setelah rame semacam ini atau berbicara. Jangan diam. Karena kalau diam dan tidak berbicara, orang akan menduga ini adalah ajaran dari gurunya. Siapa gurunya? Ya, Habib Lutfi bin Yahya.
Kalau sampai tidak berbicara, orang akan berkata, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing sambil berlari-lari. Lagian saudara sekalian, keberadaan Habib Lutfi di sana juga banyak dipertanyakan orang. Apa perannya? Apa gunanya? Apakah demi dunia? Demi mendapatkan keuntungan materi, beliau ada di sana, sementara dunia sudah mengakui kalau beliau adalah tokoh sufi, tokoh tasawuf. Jangan-jangan tidak menjalankan sebagaimana yang semestinya dijalankan oleh ahli sufi, maka sekarang orang memelesetkan sufi itu singkatan dari suka fitnah. Mohon maaf, ada yang memelesetkan itu. Kepada saudara Zulkifli Hasan, kalau tidak pandai bercanda atau ingin bercanda, janganlah menggunakan agama sebagai bahan candaan. Kalau mau belajar membuat candaan, maka belajarlah dengan ulama-ulama NU. Ulama NU bercanda, nyerempet-nyerempet soal agama, tapi sama sekali tidak menistakan agama. Saudara bisa contoh misalnya, ada kiai yang menyatakan, sholat itu boleh dilanggar. Kalau saudara tidak mencermati kalimatnya, saudara akan terjebak. Ya, terjebak orang yang hanya memahami teksnya saja, seperti ulama-ulama Wahabi. Termasuk Sani Uye. Nah, mohon maaf, ini Sani Uye saya sebut. Karena dia hanya tekstual, tidak memahami falsafat. Sholat boleh dilanggar. Saudara pahami, langgar adalah tempat sholat. Zaman dulu, apa bedanya musola dan langgar? Silakan di YouTube cari arti perbedaannya. Di antara makna langgar adalah tempat sholat. Maka sholat boleh dilaksanakan di langgar. Kalau saudara hanya memahami sekilas, wah ini orang berbahaya, masa sholat boleh dilanggar? Ada lagi, kiai yang bercanda. Dia bilang, orang yang merokok haram mendirikan sholat. Orang yang merokok haram mendirikan sholat. Maka ulama-ulama yang merokok itu kalau sholat haram. Lah bagaimana sholat itu harus lepas segala-galanya? Masa sholat sambil ngerokok? Nah itulah candaannya. Jadi orang yang sedang merokok haram mendirikan sholat. Saudara sekalian, intinya janganlah agama dijadikan sebagai bahan candaan, apalagi candaan soal politik, memenangkan calon presiden pilihannya, menjelekkan lawan, menyanjung-nyanjung pilihan, boleh, tapi tidak boleh menjelek-jelekan lawannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.